Sekarang saya tanya kepada Anda, menurut pandangan kamu, pengamatan kamu, jumlah penduduk terbesar orang Islam di Indonesia ini kira-kira hidupnya sudah sehat atau belum? Belum. Belum? Kayaknya belum. Ngehina aja ke orang Islam, so. Betul belum? Betul. Apa sebutkan bahwa orang Islam di Indonesia ini hidupnya belum sehat? Sebutkan mereka. Kebanyakan ya mungkin merokok atau gimana gitu Pak. Terus kayak nggak menjaga bentuk tubuh, kayak apa, perutnya kayak buncit itu gimana gitu. Terus apa lagi? Apa ya? Coba kehidupan di sehari-hari di masyarakat, apa yang bisa kamu lihat bahwa mereka itu tidak betul-betul memperhatikan tentang kesehatan orang Islam ini? Tentang banyaknya sampah di pinggir jalan Pak. Udah ada peringatan dilarang buang sampah di sini, tapi masih tetap buang sampah di situ. Ya, oke. Jadi banyaklah kita identifikasi ya, sungai kita penuh dengan sampah, airnya sudah tercemar, limbah pabrik dibuangnya ke sungai. Betul? Betul. Nah, ini masalah bukan? Masalah. Masalah apa tuh? Kan awal Islam agamanya tadi saya dengar dari kamu itu, orang Islam tuh sangat dianjurkan oleh ajarannya itu untuk menjaga kebersihan ya. Kenapa orang Islam nggak mau menjaga kebersihan di Indonesia? Umat Ya, alasannya bagaimana? Alasannya apa? Asal orang Islam nggak mau jaga kesehatan gitu. Ya. Ya mungkin karena jadi malas atau gimana gitu Pak. Kayak apa lah, misalnya buang sampah gitu kan, ada buang sampah kayak malas lah, jauh, udah buang sini aja ke sungai gitu. Ya, penyebabnya itu dari mana? Kenapa orang teh mau buang sampah teh? Habis makan buang sampahnya lempar di mana saja, dan itu kelakuannya dari anak-anak sampai orang dewasa itu. Kira-kira faktor penyebabnya apa gitu, Kisan? Faktor penyebabnya? Nah, pasti mau bisa ngejawab itu, dah hese. Tapi kalau kita kembali kepada Quran, apa coba jawabannya? Weh, orang Islam anu 80% jumlahna loba ieu, kenapa sebagian besar hidupnya jorok? Apa penyebabnya? Kembali kepada Al-Quran. Al-Quran yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang tidak dilakukan oleh orang Islam. Apa coba misalnya? Apa? Itu apa ya? Membaca. Ya, yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, perintahnya apa? Membaca. Nah, eta. Karena orang Islam teh otaknya itu tidak diisi dengan ilmu. Dari mana kesimpulan itu saya dapatkan? Karena dari jumlah penduduk Indonesia ini yang suka bacanya hanya 3,5%. Dari 1.000 orang itu hanya 1 orang yang suka bacanya. Terus kalau nggak suka baca dia apa? Isinya kan apa? Ya isinya itu hanya gosip semua. Jadi mengambil kesimpulannya itu kesimpulan yang tidak ilmiah, tidak didasari oleh ilmu, tidak didasari oleh data yang sahih, data yang valid. Saya tanya kepada Anda, Gesan, sok suka baca tak? Ayat-ayat ini suka. Akhir ini suka ya? Mulai baca lagi. Mulai membaca lagi. Karena apa Anda membaca? Sok, alasannya karena apa? Alasannya karena mungkin untuk mengisi kekosongan Pak, daripada kayak ngelakuin hal yang berguna, mending baca aja gitu. Nah, argumennya itu belum kuat itu. Alasannya, kalau orang Islam suka membaca, alasannya bukan ngisi waktu luang. Naon cing? Alasan orang Islam? Bukan. Apa? Ya? Menambah pengetahuan? Bukan. Orang Islam itu membaca bukan untuk belajar, untuk menambah ilmu pengetahuan. Ya? Allah. Untuk ibadah, karena itu perintah dari Allah. Gitu guys ya? Lain pengisi waktu luang ya. Perintah Pak, ini mah dari Allah. Kalau saya tidak baca dosa. Paham tidak? Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak kalau baca itu perintah Allah? Setuju. Saya ulang-ulang. Kamu udah bilang setuju tak? Allah nggak catat. Apa kamu nggak baca dosa? Ya. Siap menerima? Siap. Gitu. Mulai sekarang Anda baca itu adalah ibadah. Kalau ibadah diberi pahala, bukan? Betul. Kalau diberi pahala, kamu akan hidup sehat,
otak cerdas, kedudukan dapat, kehidupan lancar, jodoh mapan, sakinah, mawadah, warohmah, punya mobil pribadi, rumah pribadi, tanah pribadi. Itulah kehidupan orang-orang yang nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Awali dari apa? Membaca. Sip. Sepakat ya? Ya. Setuju? Setuju. Oke, siap 27 buku sekarang dikejar? Insyaallah siap. Siap dah ibadah kan? Ya. Sudah melaksanakan sesuatu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naon sih susahna?